Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing ya Bapak Ibu ya, insya Allah dalam materi kita. Baik, Bismillah ya. Jadi di materi malam ini kita kasih judul menulis untuk dakwah ya, menulis untuk dakwah ya. Atau dalam bahasa Arab ada istilahnya itu, ini sebenarnya perkataan dari Imam Ali ya, karamallahu wajhah, qayyidul ilma bil kitabi. Jadi ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Jadi memang menulis itu dalam sejarah pendidikan Islam itu salah satu hal yang sangat penting sekali ya, dan bahkan kemudian Turats dan seterusnya ya, tarikh itu kan atau buku-buku kitab-kitab para ulama itu adalah bukti produktivitas mereka menulis ya, produktivitas para ulama kita menulis. Nah, cuman ya uniknya atau istimewanya, mereka ini menulis bukan karena dorongan eh, yang mudah ya, seperti materi ya, atau royalti gitu ya. Yang seperti kita kan kebanyakan pengen dapat royalti buku atau pengen diundang bedah buku gitu ya. Pengen diundang jadi pembicara buat event writing atau kepenulisan. Nah, itu ya. Nah, eskalasi tujuan atau ghoyah dalam Islam, istilahnya ghoyah yang diinginkan oleh para ulama itu bukan sekedar itu ya, bahkan tidak ada terbersit pun sedikit pun tentang kimah materinya atau nilai materinya, tapi kemudian ada satu hal yang lebih utama, lebih penting di dalam setiap mereka menelurkan atau membuat karya-karya mereka dalam bentuk kitab atau dalam bentuk buku. Nah, itulah yang melatar belakangi saya, alhamdulillah sampai detik ini, kenapa menulis gitu ya. Sehingga memang kalau eh, kita paham ini, dan saya sangat senang sekali ketika ada yang ikut dalam pelatihan-pelatihan menulis yang kami buat ya, kita bisa menyamakan frekuensi tadi agar value ya atau nilai dari buku-buku yang kita kita keluarkan itu betul-betul luar biasa. Nah, ini juga sudah bergabung Ustadz Supendi, ini rekan saya nih. Nah, kalau beliau nggak usah diperkenalkan lagi nih kayaknya karena sudah sering ikut di kegiatan LPK kita ya, Masya Allah. Nanti Ustadz Supendi. Assalamualaikum Ustaz. Kita sapa dulu bentar nih guru kita nih. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap-siap. Sudah Ustaz. hadir ya Ustaz ya. Jadi tinggal berapa? Dua peserta lagi nih. Insya Allah Ustaz Supendi bisa, Ustaz Guru Fatih kita bisa mengikuti sampai selesai ya. Termasuk beliau Amin, juga Ustaz. produktif ini dalam pendidikan. Insya Allah. Nanti kita sambil saya terangkan, kita sambil diskusi nanti Ustaz ya. Boleh, Ustaz. Oke, sip. Nah, Baik, Ustaz. Ya, izin saya lanjutkan ya. Sambil kita sama-sama menyimak, Ustaz. Jadi, eh, kenapa topik ini saya mulai di awal? Karena memang menurut kita ini sangat penting sekali ya. Jadi, menaikkan eskalasi tujuan atau mengubah ya mindset kita selama ini tentang menulis ya. Bahwa menulis itu bukan hanya sekedar untuk royalti, untuk dapat benefit, untuk dapat panggung, atau untuk dikenal, dimintai tanda tangan ya, atau dimintai untuk mengisi acara bedah buku, bukan. Tapi menulis itu adalah sebuah bentuk amal soleh ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik, saya coba apa namanya lanjutkan ya. Nah, jadi eh, kita harus tahu ya, dan ini memang dalam setiap eh, pembahasan tentang karya ya, tentang karya itu tentang jejak 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 hidup ya, jejak hidup para ulama kita itu pasti kaitannya dengan buku. Ya, biasanya ada dua tuh. Kalau tidak buku, murid. Ya, buku dan murid. Jadi warisan para ulama yang hari ini kita bisa lihat itu karena mereka punya kitab, punya buku, punya karya. Atau ada muridnya yang mewarisi ilmunya. Ya, mewarisi ilmunya. Bahkan kalau kita bicara tentang kisah-kisah para ulama yang luar biasa banyak sekali saat di zaman Islam dulu, peradaban Islam. Ada ulama yang mengatakan saya punya 17 disiplin ilmu, tapi sayang saya sangat sedikit sekali yang mau belajar ilmu itu kepada saya, katanya begitu ya. Sedangkan tentu karena banyaknya ilmu tadi ya, ini perlu diabadikan, diabadikan. Maka mengabadikannya itu ya Bapak Ibu, salah satunya adalah dengan menuliskannya dalam bentuk buku. Maka saya memberikan judulnya itu adalah buku itu adalah warisan para ulama ya. Jadi buku dan pena atau alat tulis ya, sekarang dulu mungkin alat tulis adalah pendamping setiap para ulama ya, para ulama, setiap para ulama ya, kebanyakan tidak seluruhnya juga, kebanyakan para ulama itu kemudian mereka adalah seorang penulis juga ya.
Jadi mereka menganggap menulis itu adalah dakwah, bagian daripada dakwah ya. Dengan cara menuliskannya, bil kitabi tadi, dengan menuliskan, dengan mencatatkan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Sakhawi ya di dalam kitab Ad-Dawu Al-Lami bahwa ada salah seorang ulama namanya Muhammad Al-Umari As-Saghani, itu lebih dari 50 tahun. Setiap kali kemudian mengunjungi imam ulama ini, dia pasti sedang membaca atau menulis. Nah, jadi ketika Imam As-Sakhawi yang mendatangi ulama ini tadi, maka setiap kali mereka bertemu, yang dilihatnya Imam Al-Umari ini selalu menulis atau ulama ini selalu menulis ya. Ya, sang ulama ini selalu menulis. Nah, dan dia pasti sedang membaca atau menulis gitu ya. Nah, apakah yang dia baca itu tentang fikih atau tentang bahasa Arab dan sebagainya. Makanya ulama-ulama kita itu luar biasa khazanah ilmu mereka. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli ulumul Quran, ada yang ahli ilmu hadis, ya ulumul hadis, ada yang ahli bahasa Arab, ya nahwu sorof gitu ya. Ya contoh misalnya Imam Jurumi ya, Imam Jurumiyah ya, Imam Ibnu Jurum itu sampai sekarang kitabnya itu digunakan ya di setiap pondok pesantren rata-rata ya yang mau belajar tentang nahwu sorof misalnya. Pasti rata-rata pakai kitab Jurumiyah misalnya atau kemudian ada juga Alfia dan seterusnya gitu ya. Bahkan yang saat ini beredar di YouTube atau di Facebook itu Iqra ya, buku Iqra itu Masya Allah ya, dari turun temurun. Nah, itu di apa namanya diregenerasikan ya sampai hari ini, sampai detik ini itu dari para ulama-ulama kita. Luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita harus sadar atau kita harus paham bahwa menulis itu adalah eh, salah satu bentuk warisan para ulama. Buku tadi, karya buku tadi adalah warisan para ulama kita. Baik. Nah, ada 7 pola menulis para ulama. Ya, jadi ini sebenarnya juga bisa Bapak Ibu kita adopsi sampai saat ini, detik ini. Jadi ada 7 pola menulisnya para ulama. Pertama, mereka menulis karya yang sama sekali belum pernah diusung oleh ulama lain atau orang lain. Nah, ini yang pertama. Contoh misalnya kitab Ar-Risalah ya, karya Imam Syafi'i. Nah, ini kan belum ada dulu yang pernah menggabungkan dua jenis pendekatan atau metodologi usul fikih antara Ahlul Madinah yang sangat kental dengan hadis gitu ya. Kemudian Ahlul Ra'yi ya, orang-orang Persia yang kemudian dipelopori oleh murid-muridnya Imam Abu Hanifah gitu ya. Maka ditulislah kitab yang baru saat itu. Walaupun sebenarnya metodologinya sudah ada gitu, tapi ditulis dalam sebuah kitab. Yang menuliskan kitab itu adalah kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai sekarang masih dikaji ya oleh beberapa ulama-ulama kita. Walaupun saat ini juga banyak kitab-kitab tentang dasar-dasar usul fikih ya yang kita temukan. Tapi kitab Ar-Risalah ini merupakan satu dedikasi yang luar biasa. Kalau seandainya kitab ini tidak ada, wah, bisa jadi percekcokan antara ahlul ra'yi dengan ahlul hadis ya itu sampai saat ini masih berlanjut gitu ya. Nah, jadi itu satu satu contoh polanya Bapak Ibu. Kemudian ada juga mengarang sebuah kitab guna menyempurnakan gagasan pendahulu nih. Nah, jadi tidak mesti juga harus baru gitu ya. Nah, ini yang kedua. Bisa jadi misalnya Ustadz Supendi ya, Ustadz Pak Guru Fatih. Beliau buat buku yang sudah pernah dibuat sebenarnya tapi disempurnakan oleh beliau. Misalnya dengan pendekatan-pendekatan fakta yang lebih aktual gitu ya. Atau dengan metode ilmiah yang lebih terbaru gitu ya. Atau misalnya dengan hadis-hadis yang lebih lengkap ya. Syarahnya yang lebih banyak, yang lebih lengkap. Nah, itu bisa. Nah, ini pola yang kedua, Bapak Ibu. Jadi jangan kita beranggapan, oh buku itu harus baru, enggak juga, gitu ya. Makanya kan banyak tuh istilahnya syarah ya, bahasanya itu syarah. Syarah kitab A, syarah kitab B. Itu sebenarnya mereka bisa jadi mengoreksi atau mungkin melengkapi, menyempurnakan. Nah, kalau mengoreksi berarti bisa jadi ulama yang atau penulis yang menuliskannya ini dia merasa lebih memahami tentang apa yang dituliskan oleh penulis sebelumnya. Itu yang termasuk di poin ketiga ya. Jadi menulis karya untuk mengoreksi kesalahan yang ada pada karya tulis ulama lainnya. Keempat, penjelasan atau klarifikasi terhadap karangan pendahulu yang dirasa terlalu kompleks dan ruwet. Nah, ini nih.
Ini juga banyak kita temui ya, khususnya kitab-kitab yang disusun oleh para ulama pendatang atau ulama khalaf ya. Karena memang kadang ya ulama-ulama salaf kita ini bukunya tebal-tebalnya luar biasa, bahkan sampai ribuan halaman. Ya, tapi kadangkala di dalamnya itu ya ada yang sebenarnya masih bisa dikodifikasi atau dipermudah atau dipersingkat gitu. Ya, atau eh, belum terlalu runut maka dirunutkan gitu ya. Nah, dirunutkan lebih simpel lagi ya, lebih mudah dipahami lagi. Nah, itu boleh. Nah, itu boleh. Ya, jadi dibuat sebuah buku yang tidak terlalu kompleks untuk memudahkan pembaca memahami isi buku yang ditulis oleh ulama sebelumnya. Nah, ini. Kemudian kelima, ringkasan ya atas karya yang dinilai terlalu bertele-tele dan panjang lebar. Bisa jadi ya, ada kitab-kitab yang mungkin terlalu banyak halamannya atau berulang-ulang, maka kemudian diringkas, dibuat ringkasannya. Oh, itu banyak tuh sekarang. Ya banyak sekali kalau kita temukan tuh di Shopee ya atau di Tokopedia atau marketplace lainnya itu banyak sekali kitab-kitab ringkas ya, ringkasan kitab A, ringkasan kitab B gitu ya. Yang kitab aslinya 600 halaman. Ketika kita kita beli yang ringkasan cuma 100. Ini 500-nya kemana? Gitu. Walaupun kalau saya pribadi saya tidak akan ambil yang itu. Kenapa? Karena eh, terlalu jauh kalau menurut saya dari 500 ke 100 gitu ya. Tapi kalau 500 halaman misalnya ke 300 jadinya itu masih agak mending lah, masih masuk akal gitu ya. Tapi kalau 500 jadi 100 halaman, nah ini kan luar biasa. Ada lagi kitabnya yang besar, katakanlah yang kitab-kitab kuning itu, kitab-kitab klasik, tiba-tiba syarahnya itu pakai jadi kitab mini gitu. Jadi kitab saku. Nah, ini juga saya nggak paham ini gimana cara meringkasnya gitu ya. Nah, dan saya juga tidak mengambil yang pola begitu gitu ya, diringkas gitu ya. Ya, nggak apa-apa Pak Aryan, insya Allah nggak masalah ya. Yang penting kita menyimak ya Bapak Ibu ya, sama-sama menyimak dan nanti bisa interaktif, interaktif gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, mengkodifikasi buah pemikiran seorang tokoh yang tercecer di berbagai media lalu disatukan. Nah, ini juga boleh. Ya, yang sekarang itu kan lagi banyak dikutip itu pendapat misalnya Gus Baha, kayak gitu ya. Buku-bukunya itu sebenarnya bukan Gus Baha yang buat, tapi ada santrinya misalnya atau ada penulis lain, kemudian dikutip setiap pemikiran-pemikiran Gus Baha dijadikan buku. Atau dulu juga ada Ustadz Abdul Somad misalnya gitu ya, atau Agim misalnya gitu ya, atau siapapun lah, boleh silahkan gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran tokoh yang ada di sosial media ya atau di berbagai media, di koran kalau dulu ya mungkin belum ada sosial media berarti di koran gitu ya, atau di lembaran-lembaran gitu ya, di nasro-nasro gitu ya, maka dikumpulkan disatuin. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ketujuh, merapikan tulisan ulama pendahulu yang tidak berurutan. Nah, ini juga bisa. Ya, ini juga bisa. Merapikan tulisan ulama pendahulu yang tidak berurutan. Bisa disatukan, disatukan. Nah, ini dari sumbernya dari Ahmad bin Al-Mukri ya, dalam Al-Azhar Ar-Riyad fi Akbar Al-Qadil Iyad. Ya, jadi ini tujuh pola menulis yang bisa kita ikuti. Kita nih mau pola yang mana? Apakah sama sekali belum pernah dipublish ya, atau mengarang kitab untuk menyempurnakan gagasan pendahulu kita, atau yang mana? Nah, itu yang kemudian eh, kita masing-masing tentukan, Bapak Ibu. Ya, kita bisa tentukan. Kalau saya, ya kalau saya ditanya, saya itu tidak juga satu persatu, tidak juga poin per poin ini. Jadi kadang-kadang saya itu menggabungkan, misalnya ya eh, poin kedua saya gabungkan dengan poin ke apa namanya kelima misalnya, atau poin ke satu saya gabungkan dengan poin kedua. Artinya memang ini bisa dibilang belum pernah ada yang mengutip atau yang membuat karya seperti ini. Nah, tapi secara gagasan sudah pernah ada. Atau katakanlah di buku-buku sebelumnya itu hanya sekedar satu kalimat, dua kalimat, atau satu halaman, dua halaman, ya di dalam kitab ulama sebelumnya. Maka saya ambil ya satu pembahasan itu yang tertera di satu atau dua halaman tadi, saya kembangkan jadi buku. Nah, begitulah yang sering saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Makanya tentu kalau ditanya tidak ada ya ilmu yang sama sekali baru itu tidak pernah ada, tidak mungkin ya. Bahkan kemudian
metodologi ilmiah sekalipun, ya karya-karya ilmiah sekalipun, itu harus menjadikan grand theory sebagai landasan. Artinya grand theory itu kan penelitian sebelumnya yang sudah terbukti gitu ya. Jadi memang tidak ada betul-betul ilmu yang baru itu belum ada, karena memang sudah dituliskan ya oleh para pendahulu-pendahulu kita. Apakah secara tersirat ya atau misalnya hanya sebagian kecil kemudian kita kembangkan. Nah, ini harus kita pahami ya. Nanti materinya saya kirim ya ke grup kita. Nah, lalu apa sih sebenarnya menulis gitu ya? Jadi menulis itu sebenarnya bagian daripada literasi. Nah, bagian daripada literasi. Nah, literasi itu apa? Maka kita harus definisikan. Secara etimologis, istilah literasi itu berasal dari bahasa Latin, ya literatus. Artinya adalah orang yang belajar. Ya, dalam National Institute for Literacy didefinisikanlah literasi itu sebagai kemampuan seorang individu ya dalam 5 hal. Yang pertama adalah untuk membaca, kedua menulis, ketiga berbicara, keempat menghitung, dan kelima memecahkan masalah. Pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaannya, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi menulis itu adalah bagian daripada literasi. Dan literasi itu bukan hanya menulis, tapi juga dimulai dari membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Nah, kalau di dalam taksonomi Bloom itu yang ada C6, nah itu juga sebenarnya bagian daripada literasi di dalamnya. Ya, dimulai dari ya paling mendasar itu menghafal gitu ya, menghafal. Ya, atau mengingat ya, mengingat. Kalau dalam bahasa Islamnya itu apa namanya? Kita untuk mendapatkan ingatan harus dengan murojaah, mengulang-ulang, ya mengulang-ulang atau menghafalkan. Ya kalau dalam bahasa apa namanya pembelajaran itu dia harus sampai pada level eh, membekas, ya membekas pada perasaannya atau eh, pada masyair ya pada dalam dalam bahasa Arab itu disebut membekas pada perasaan, perasaan. Jadi menulis itu adalah bagian daripada literasi, ya bagian daripada literasi itu sendiri. Jadi literasi tidak bisa berdiri sendiri, makanya seorang penulis produktif ya adalah seorang pembaca yang baik. Nah, itu udah pasti tuh. Penulis produktif itu adalah pembaca yang produktif atau pembaca yang baik. Dan biasanya, nah biasanya ya, penulis yang produktif itu karena dia adalah pembaca yang baik, pasti tingkat komunikasinya atau kemampuan dia berkomunikasi itu juga sebenarnya mempengaruhi. Kalau seandainya memang tipikalnya adalah tipikal orang yang suka berkomunikasi ya, bukan yang introvert misalnya gitu, atau bukan yang memang sengaja menulis untuk menyampaikan wawasan. Kadangkala kita menemukan penulis itu agak pendiam gitu ya, atau katakanlah menjaga kata-katanya. Tapi sebenarnya ketika diajak komunikasi, wawasannya luas. Kenapa wawasannya luas? Karena dia punya banyak pemahaman. Ya, pemahaman itu bahasanya maklumat sabiqoh. Dia punya banyak pemahaman. Karena dia banyak membaca, dia banyak referensi, dia banyak memiliki sumber-sumber pengetahuan dari buku-buku yang dia baca. Makanya orang yang sering menulis itu biasanya wawasannya luas. Dan orang yang wawasannya luas itu biasanya enak diajak ngobrol gitu ya. Nah, termasuk menghitung itu bagian daripada literasi atau numerasi bahasa kita ya. Dan juga problem solving ya atau memecahkan masalah. Nah, ini jadi kita harus tahu bahwa oh ternyata menulis itu bagian daripada komponen literasi atau kemampuan literasi seseorang. Nah, jadi yang namanya literasi itu mind mappingnya itu tentu dimulai dari mengakses informasi. Ya, di sebelah kanan ini mengakses informasi, membaca. Ya, jadi kalau seandainya Bapak Ibu, saya kok susah ya buat buku, saya nulis buku tuh kok susah. Selain karena memang tidak biasa menulis, karena tadi saya bilang kan di awal sebelum kita mulai bahwa menulis itu adalah skill ya, bukan bakat, ya, bukan talent. Dia adalah skill, kemampuan ya, hard skill ya. Maka kemudian selain dari memang dia jarang menulis, pasti dia jarang baca. Makanya pemahamannya sedikit ya. Dan untuk mengakses informasi itu bukan cuma membaca ya kan, bisa menonton ya, menonton berita itu adalah mengakses informasi.
Bisa apa lagi? Bisa mendengarkan orang ngobrol, itu akses informasi, ya. Atau apalagi bisa dengan membaca koran, itu mengakses informasi. Nah, jadi informasi itu bertebaran di mana-mana, gitu. Jadi saya kasih rumusnya gitu ya. Jadi kalau saya biasa, Bapak Ibu, ketika saya nulis satu buku, itu saya minimal baca 10 buku. Jadi saya minimal baca 10 buku dengan topik yang sama untuk membuat satu buku ini. Nah, itulah kenapa kemudian saya mudah mengalirkan ide-idenya karena memang sudah dikuasai dulu. Dan dengan itu kita punya kekuatan ingatan yang lebih mengikat. Kenapa? Karena kita melakukan dua hal, ya, kita membacanya dan kita menuliskannya. Ya, jadi kita punya dua dua kekuatan. Apalagi kalau seandainya kita ajarkan melalui lisan, itu lebih kuat lagi terikat ilmu tadi. Nah, adapun yang cuma belajar, belajar, belajar nggak dituliskan, nggak disampaikan, nah ini ya paling rentan untuk lupa. Karena sebenarnya ketika kita menulis dan ketika kita menyampaikan, itu sebenarnya kita sedang memurojaah ilmu itu sendiri tanpa kita sadari, ya. Nah, kemudian setelah membaca informasi itu, kita menganalisa atau menganalisis mana informasi yang berkorelasi dengan yang kita bahas atau yang sedang kita inginkan, ya. Nah, menganalisis ini juga penting, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi penulis yang tidak memfilter sumber ilmu. Kalau guru saya itu menyebutkan begini, ketika kita membaca satu buku, maka pertama yang harus diperhatikan itu adalah penulisnya ini siapa. Katakanlah Bapak Ibu kita buat buku tentang pendidikan Islam misalnya gitu. Ternyata pendidikannya, penulisnya, buku yang kita jadikan referensi ini, penulisnya ternyata orang yang pendidikannya atau pendidikan yang dia dukung itu bukan pendidikan Islam, tapi pendidikan Barat misalnya. Maka eh, nggak usah kita pakai buku dia jadi referensi. Kenapa? Karena berarti informasi yang dia akan share itu pasti akan subjektif sesuai dengan pemahaman dia tentang pendidikan Barat, gitu. Jadi itu salah satu cara menganalisis informasi. Dan memang kalau saran saya ya yang paling akurat itu adalah buku-buku yang berdasarkan bisa dengan buku-buku sejarah Islam atau buku-buku yang memang ditulis oleh para ulama-ulama Islam, atau kalau seandainya kita mau mengambil buku yang sifatnya umum, maka buku-bukunya itu adalah buku-buku yang berdasarkan referensi ilmiah, ya, bukan yang ngarang bebas. Nah, cuman kan memang literasi Indonesia ya khususnya di pemuda-pemuda kita atau kita lah kebanyakan itu kan masih masih rendah. Jadi buku yang mereka suka itu lebih banyak novel. Ya novel, ya cerita roman gitu ya. Atau katakanlah cerpen gitu ya. Atau buku komik gitu ya. Ya itu sebenarnya salah satu tanda lemahnya literasi. Ya dalam hal memilih buku atau memilih eh, menganalisis informasi yang diinginkan. Ya, makanya kan kebanyakan akhirnya dalam kehidupan kata-katanya kata-kata yang dipakai itu kata-kata anime kan gitu ya. Kata-kata anime, ya bukan kata-kata Quran, kata-kata anime atau kata-kata quotes-quotes dari barat misalnya. Gitu ya. Kemudian ketiga, mengevaluasi informasi. Mana yang kemudian sesuai untuk kita masukkan ke dalam eh, pemahaman kita dan mana yang harus kita filter, yang tidak kita masukkan. Barulah setelah itu kita produksi, ya kita memproduce informasi dengan menuliskannya ya dalam buku atau berbicara menyampaikannya atau juga apa namanya kalau di sini tadi bahasanya eh, memecahkan masalah dengannya gitu ya. Jadi ini adalah mind map literasi yang harus kita paham. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Apa itu informasi? Apa itu literasi ya? Ya, literasi itu tentu tidak bebas nilai. Jadi ini sorry ada typo ya. Jadi literasi itu tentu tidak bebas nilai dan tidak pernah ada yang bebas nilai sebenarnya. Misal ada sebuah website namanya idemuslim.com. Dari nama websitenya saja kita sudah tahu nih ini berarti yang disampaikannya ide Islam gitu, ide Muslim.
Nggak mungkin ide selain Islam. Nah, jadi kadang ya memang yang disampaikan itu tidak pernah objektif ya. Pasti itu ada subjektivitasnya. Walaupun itu penelitian ilmiah sekalipun, itu kadangkala memang harus ada subjektifnya. Dan sebenarnya tidak ada masalah. Subjektivitas itu tidak masalah. Ya, asal kita mampu membuktikan subjektivitas tadi dengan pembenaran atau fakta yang kita bisa sampaikan gitu. Ya, jadi tidak bebas nilai. Saya nulis buku itu pasti tidak bebas nilai. Pasti saya punya maksud. Termasuk kita ngomong, kita berbicara dengan orang, itu pasti bil maksud. Ada maksudnya. Ada tujuannya. Nggak mungkin tanpa tujuan. Karena setiap ucapan itu dia punya konsekuensi hukum. Gitu ya, ucapan kita itu. Makanya sampai-sampai kalau dalam Islam itu, ya harus berkata baik. Ya, auliasmud. Kalau nggak diam gitu. Itu kan berarti setiap ucapan kita pun, itu ada pertimbangan amalnya dan akan dicatat. Makanya harus ya kulu khairan, katakanlah yang baik-baik saja gitu. Nah, menulis juga sama Bapak Ibu. Jadi literasi itu tidak bebas nilai. Ada kebenaran yang di apa namanya yang diperjuangkan di situ. Ya, ada idealisme yang diperjuangkan di situ. Ada pemikiran yang diperjuangkan di situ. Pasti ini. Ya, pasti itu. Nah, maka kita dari sekarang ketika ingin menulis buku ya apa nilai yang ingin kita kita soundingkan atau ingin kita sampaikan kepada para pembaca. Nah, inilah pentingnya. Jadi menulis buku itu sebenarnya bukan masalah EYD-nya dulu bukan atau bukan masalah buat kerangkanya dulu bukan. Itu kan terkait teknis. Itu terkait cara. Cara itu harus bukan harus ya. Siapa saja bisa melakukan asal dia memulainya dan membiasakan diri dengannya. Tapi kalau sudah bahasnya niat atau bahasnya landasan, nah ini bergantung pada pemahaman. Pemahaman itu bergantung pada pemikiran. Pemikiran itu bergantung terhadap fakta atau ilmu yang kita serap pertama kali ketika kita berbicara tentang hal apapun, termasuk dalam hal menulis. Nah, itulah yang kita pahami. Baik. Nah, dan pentingnya literasi itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Dan ini di surah Al-Alaq ya, ayat pertama yang turun di dalam Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Ya. Jadi menulis itu, membaca itu harus bismi rabbika. Dimulai dengan menyebut nama Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan kondisi amalan, itu harus kita membaca, menulis, itu niatnya lurus karena Allah. Nah, ini yang mungkin jarang didapatkan di webinar-webinar lain. Nah, pasti kalau di webinar lain itu ketika nulis harus dipastikan pasarnya ada yang beli bukunya kan gitu. Analisa pasar dulu. Ada nggak yang mau buku ini? Nah, itu biasa kalau yang webinar-webinar di luar sana ya, setahu saya gitu. Karena saya juga pernah ikut webinar begitu ya, webinar ya tentang menulis ya. Jadi langsung yang diajarin EYD, yang diajarin cara membuat kalimat aktif, kalimat pasif gitu ya. Cara membuat kalimat tanya yang benar, cara membuat tanda kurung, tanda seru, itu yang sering diajari itu. Cara mengembangkan kerangka karangan, cara membuat paragraf deduktif, induktif nah itu ya. Itu sebenarnya bisa dipelajari semua. Ya, itu terkait teknis Bapak Ibu ya. Tapi terkait niat, ya, ini penting sekali. Ya, kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Jadi jangan sampai kita menulis buku bestseller luar biasa, tiba-tiba di sisi Allah tidak ada harganya sedikit pun. Allah buang, Allah campakkan amal tadi. Kenapa? Karena bukan atas nama Allah. Ditulis bukan karena Allah, bukan ingin menyebarkan kebaikan Islam. Maka sia-sia amalnya. Sia-sia tulisannya tadi. Nah, kenapa dia nulis? Karena ingin royalti. Kenapa nulis? Karena ingin tenar. Kenapa nulis? Karena ingin diundang bedah buku. Sia-sia amalnya.
Kenapa? Karena niatnya salah gitu. Makanya Allah mengajarkan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulai itu dengan menyebut ya membaca, menulis, ya belajar, ya yang dia itu adalah khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar yang menciptakan, yang pertama kali mengajarkan ilmu itu pun Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kalian dengan perantara al-qalam, ya, yang merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan, ya, al-qalam, pena, ya. Nah, dan makhluk yang pertama kali diajarkan tentang ilmu itu adalah namanya dari wujud atau dari sisi kita sebagai manusia adalah Nabi Adam alaihi salam. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Nah, ya, kalau di sini bahasanya 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan insan malam ya'lam, yang dia tidak ketahui. Ya, yang dulu dia tidak ketahui. Karena dia dulu dolla, dia dulu sesat, ya dia dulu nggak paham. Maka kemudian Allah lah yang mengajarkannya melalui perantara. Kalau Nabi Adam langsung Allah yang mengilhamkan. Tapi kalau kita yang mengajarkan, kalau kita runut ya melalui wasilah para nabi dan rasul. Yang yuzakkihim, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya. Padahal dulu ya sebelum ada itu maka kita kondisinya adalah kondisi yang dolalim mubin gitu. Jadi kita harus meluruskan niat kita ya Bapak Ibu ya. Saya izin minum dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya bisa di kolom chat. Sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari slide-slide kita ini Bapak Ibu? Silahkan ya. Yang ingin ditanya boleh atau via audio juga langsung boleh. Kira-kira ada yang mau didiskusikan silakan. Belum ada Ustaz. Oke, belum ada ya. Kita lanjut ya. Pak, siap. Jadi kita lanjut ke strong why ya, strong why. Strong why ini adalah alasan kuat ya, atau alasan mengapa kita menulis. Apa alasan kita dalam menulis? Ya, ini kalau kita tanya ke masing-masing jawabannya beda-beda. Nah, tapi di sini saya mau mengasih advice ya, saya kasih saran. Saya kasih saran agar Bapak Ibu ketika nulis itu betul-betul nanti menjadi investasi dunia akhirat. Ya, dari mana apa namanya advice-nya? Itu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya. Ini pasti kita sudah hafal minimal hafal bahasa Indonesianya ya. Jadi kata Nabi, "Idza matal insan", jika seorang manusia itu mati, ya, maka semua amaluhu, semua amal-amalnya itu akan qata'ah, akan terputus. Ya, illa kecuali ya min salasatin, kecuali tiga amal, kata Nabi. Yang pertama min sadaqatin jariyatin, adalah sodakoh jariyah atau sodakoh yang terus-menerus pahalanya. Atau bahasa lainnya kita itu adalah wakaf. Ya, inilah amalan yang tidak akan pernah hilang, kata Rasulullah. Tidak akan pernah hilang pahalanya ya. Selama kemudian wakaf tadi diamalkan oleh atau digunakan oleh yang kita wakafkan. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah nanti akan kita kembangkan ilmu yang bermanfaat. Ini apa saja sih maksudnya? Kemudian yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah. Ya, atau doa anak soleh yang mendoakan kita. Ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, atau anak soleh yang mendoakan kita ya secara umum. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, apa maksudnya hadis ini? Ini kita jelaskan faedahnya. Pertama, ya, jika manusia itu mati, maka amalannya terputus. Dari sini menunjukkan seorang muslim itu hendaknya lah memperbanyak amal selagi dia masih hidup, selagi dia belum meninggal. Dia harus memperbanyak amalnya. Jadi amal itu memang harus diperbanyak. Selain dari memperbaiki, membuat kualitas yang lebih baik,
kita juga memperbanyak amal kita. Khususnya di tiga amal ini tadi. Ya, amal ini yang sangat luar biasa ini. Kedua, faedah hadisnya, Allah menjadikan hamba sebab sehingga setelah meninggal dunia sekalipun dia masih bisa mendapat pahala. Inilah karunia Allah. Bayangkan ya. Jadi Allah menjadikan ya amal-amalan kita ini ya tetap kemudian terus-menerus mengalir pahalanya. Ini adalah bentuk karunia Allah Ta'ala yang tidak boleh kita sia-siakan Bapak Ibu. Jadi mengalir pahalanya tetap padahal orangnya sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di muka bumi. Amalan yang masih terus mengalir pahalanya tadi diantaranya sedekah jariah. Ya tadi ya wakaf. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya sekedar lisan, tapi juga tulisan, tapi juga buku. Ya, tapi juga buku. Ini termasuk ilmu yang kemudian bermanfaat yuntafa'u bihi tadi. Nah, jadi kita nulis itu bukan untuk generasi kita atau bukan untuk diri kita sebenarnya, tapi untuk orang-orang setelah kita, untuk generasi-generasi setelah kita. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis akhir zaman ya, semakin zaman ini tua kan nggak semakin bagus ya, malah semakin rusak. Maka yakinlah dua atau tiga generasi setelah kita nanti Bapak Ibu, ya yang mereka hadapi itu akan jauh lebih sulit, lebih susah, lebih sukar dibandingkan dengan yang kita hadapi saat ini. Maka mereka tentu butuh pegangan, butuh guidance, butuh pijakan yang lebih kokoh tentang kehidupan mereka di muka bumi. Sekarang saja jangan jauh-jauh kita bisa melihat ya, ada Muslim misalnya, gara-gara diputusin pacarnya akhirnya bunuh diri misalnya. Ini kan kualitas berpikir yang sangat rendah. Padahal ya kata Nabi dalam hadis, ya kalau orang yang sudah bunuh diri itu maka tempatnya neraka. Nah masalahnya tahu nggak dia itu hadis tadi? Tahu nggak dia nanti dia akan dimasukkan ke neraka gara-gara dia bunuh diri tadi? Tahu nggak dia bahwa bunuh diri itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bunuh diri itu berarti dia tidak mempercayai rahmat Allah. Dia berputus asa dari rahmat Allah. Dia berputus asa dari harapan bahwa Allah akan tolong dia. Makanya Allah sangat benci. Tapi itu terjadi hari ini. Gara-gara diputusin pacar, terjebak pinjol, ya apalagi gara-gara hutang ya di mana-mana, gara-gara istrinya selingkuh atau suami selingkuh, akhirnya bunuh diri misal. Nah, maka umat ini butuh pegangan. Umat ini selain mereka mendapatkan tantangan hidup yang serba kapitalis saat ini, mereka juga memiliki tantangan ekonomi, tantangan apa namanya kehidupan keluarga. Yang ini memang harus kita bantu. Disitulah kita muncul dengan karya-karya kita. Disitulah kita muncul dengan buku-buku kita untuk menjadi problem solving tadi. Ya, tapi niat kita bukan untuk dunia. Niat kita adalah untuk ilmu yuntafa'u bihi tadi. Ya, ya tidak ada bedanya antara kita menulis agar ilmu tadi bermanfaat di sisi Allah dengan kita niatkan Allah itu sebenarnya sama saja. Intinya adalah tujuan akhir kita, ghoyah kita adalah mardotillah ridhonya Allah. Ya, mardotillah dalam aktivitas diwujudkan dari aktivitas tadi sesuai dengan keinginan Allah. Mardotillah terkait niat berarti luruskan niatnya semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah, karunia Allah, rahmat Allah gitu. Ini rumusnya Bapak Ibu. Makanya beda antara kualitas karangan ulama kita dengan kualitas karya penulis-penulis buku sekarang. Iya apa enggak? Karya ulama kita terdahulu sampai sekarang pun dibaca. Bayangkan ya kitab Arisalah, saya kasih contoh itu. Sampai sekarang masih dibaca. Sampai masih dibeli bukunya oleh orang. Ya, atau Al-Bidayah wa Nihayah gitu ya. Atau kitab Riyadhus Shalihin ya. Atau kitab Sirah Nabawiyah lah mungkin yang semua itu punya gitu ya. Kalau nggak punya kelewatan ya. Muslim nggak punya Sirah Nabawiyah itu udah harusnya bersandingan dengan Quran. Al-Quran, Sirah Nabawiyah itu dua dua buku yang sebenarnya kita harus punya gitu. Tapi bayangkan karangan-karangan kita sekarang, buku-buku karangan kita sekarang, entah kemana kan, bestseller tiba-tiba kita lihat
3 tahun kemudian bukunya udah jatuh harganya. Padahal mega bestseller, harga 50 harga 150.000 2 tahun sebelumnya. Sekarang kita beli cuman 40.000. Itu pun sudah on sale ya di Gramedia misalnya atau di penerbit-penerbit buku yang lain gitu ya. Nah, kalaulah seandainya niat kita karena royalti, betapa sengsaranya penulis-penulis itu. Apalagi di Indonesia, royaltinya besar sekali, 10 atau 15%. Saya lupa karena memang udah lama nggak pakai jasa-jasa penerbit yang begitu. Jadi saya lebih menerbitkan sendiri. Kalau nggak salah 15%. Sampai-sampai itu Terelie ya, Darwis ya, Pak Darwis itu kan berapa kali mengkomplain ya dengan tingginya pajak penulis. Yang dia kemudian memutuskan sebenarnya ingin full dalam dunia kepenulisan, tapi karena tingginya pajak penulis ini, belum lagi bajakan-bajakan buku-buku yang ada, wah itu kan akhirnya menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap sepele. Bayangkan kalau niat kita itu keliru, niat kita hanya karena royalti, waduh kacau kita. Pasti saya yakin nggak akan nulis. Kenapa? Ah, dikit. Tapi kalau niat kita ini agar menjadi amal soleh, saya yakin mau yang baca satu, 2 orang, bahkan kalau yang baca 1 juta orang pun, saya yakin value-nya sama, nilainya sama di sisi Allah. Itulah yang membuat kami sampai saat ini ya, insya Allah mohon doa Bapak Ibu juga tetap semangat dalam menulis karya-karya yang kita nilai bermanfaat di sisi Allah tentunya. Ya, maksudnya yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, apalagi kalau kita dengar hadis Nabi ini luar biasa lagi Bapak Ibu. Ya, bayangkan ya, kita mencoba untuk membayangkan ini ya. Dari buku kita itu Allah Ta'ala memberikan wasilah hidayah kepada seorang hamba. Dan saya sudah pernah merasakan. Ya, saya hijrah itu salah satunya karena memang wasilah buku-buku yang kita baca. Betul apa tidak itu berpengaruh terhadap diri kita. Bayangkan pahala yang didapat oleh kita. Jadi kalau seandainya kita hanya sekedar menulis buku-buku biasa, maka kita harus naikkan eskalasi eh, kualitas buku kita menjadi buku-buku yang memang ini bermanfaat dari sisi akhirat kita gitu. Nah, apa kata Nabi SAW? Fawallahi. Nah, dimulai dengan kata kosam, kalimat kosam. Sumpah. Ini berarti menegaskan. Bentuk dari menegaskan, menguatkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, ya, fawallahi. Ya, li'an yuhda bika rojulun wahidun khairul laka min humrin na'amin. Sungguh satu orang saja diberikan petunjuk oleh Allah melalui wasilahmu, melalui perantaramu, ya, ya. Maka itu kata Nabi, ya, lebih baik, ya, khairun, itu lebih baik laka baginya min humrin na'amin daripada unta merah. Unta merah itu adalah unta yang paling mahal. Saya sengaja dibuat di slide ya. Saya hitung-hitung. Ya, harga yang 1 ekor unta merah itu sekitar 200 dinar ya, bukan dinar Arab Saudi ya, tapi dinar dalam Islam. Ya, dinar emas. Kalau dikonversi itu sekitar 663.885.000 harganya. Bayangkan Bapak Ibu. Royalti mana yang bisa didapatkan dengan sekali terbit buku harga apa royaltinya 663 juta? Nggak ada. Bahkan mohon maaf misalnya sekelas Andrea Hirata sekalipun ya. Atau sekelas siapa penulis ayat-ayat cinta ya Habibur Rahman Al-Shirazi gitu ya. Tidak ada, tidak bisa sampai sampai ke sana gitu ya. 663 juta royaltinya loh ya. Royaltinya ya atau ganjarannya. Tapi kata Rasulullah apa? Khairun ini lebih baik lagi, lebih tinggi lagi daripada harga unta ini. Nah, itu 1 orang. Kalau royalti itu kan harus minimal 2.500 eksemplar, setahu saya dulu. Minimal itu 2.500 eksemplar baru dikategorikan bestseller. Ini satu. Bayangkan kalau 2.500 orang dapat hidayah itu melalui wasilah buku kita. Maka berapa unta merah yang kita dapat? Saya waktu di kuliah dulu, kan saya mulai nulis itu di semester 3 waktu kuliah. Jadi ini tahadus bin nikmah saja. Ada seorang teman ya, saya buat buku dulu tentang agak ekstrim judulnya. Judulnya Ratapan Pacar Tiri. Ya, Ratapan Pacar Tiri. Itu saya ambil
membelokkan judul Ratapan Anak Tiri ya. Mungkin pernah dengar tuh filmnya. Kalau saya dulu waktu kecil itu sering ditontonkan, dikasih tonton film-film yang berfaedah. Salah satunya Ratapan Anak Tiri itu ya. Kan kita tahu ceritanya gitu ya. Nah, jadi ketahuan usianya berapa. Jadi Ratapan Pacar Tiri. Waktu kuliah saya buat buku itu. Alhamdulillah ya, ada salah seorang teman kami yang ahwat itu hijrah total. Langsung hari itu diputuskannya pacarnya. Masya Allah. Itu adalah satu kebaikan ya. Kita nggak hitung-hitung pahalanya sebenarnya. Tapi ini kan satu kabar gembira ya dari Rasulullah SAW ya. Dan apa namanya? Tentu itu membahagiakan Bapak Ibu. Ya, menyenangkan bagi kita mendengarkan itu. Ya, kita tidak usah terlalu jauh mikir-mikir untanya lah gitu, ya. Tapi kita mendengarkan, oh sekarang si Fulan lebih baik. Oh sekarang si Fulana lebih baik. Ya, oh sekarang setelah ikut kajian Ustadz ini, sekarang sudah berhijab. Itu kan rasa kita tuh senangnya luar biasa. Padahal dia nggak ngasih uang ke kita, nggak ngasih apapun ke kita. Tapi kita dengar dia jadi lebih baik itu luar biasa. Saya misalnya mendapatkan informasi ya dari Bapak Ibu, misalkan ada alumni kita nanti ya, Ustadz saya sudah dapat, saya sudah bisa buat buku sendiri, bukunya ini. Itu kita udah senangnya luar biasa. Padahal bisa jadi kan gurunya bukan cuma kita, tapi senangnya itu udah luar biasa. Nggak mesti dia harus ngirim bukunya ke kita gitu ya. Walaupun saya sering tuh begitu ya. Murid-murid saya misalnya dia buat buku, nanti minimal itu minta testimoni lah gitu ya. Tapi ya kita dengar dia menghasilkan karya saja itu kita luar biasa senang, bahagia. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan ini wasilahnya. Jadi bukan karena saya cuma nulis buku, tapi ketika nanti Bapak Ibu juga nulis, ya saya pasti dapat juga apa argonya juga jalan kan. Gitu ke saya juga dapat ya, insya Allah. Nah, ini yang harus kita dapatkan pemahamannya sebelum nulis. Nah, kalau teknisnya besok kita jelaskan panjang lebar. Insya Allah semuanya bisa nulis. Tapi ini yang paling fundamental menurut saya. Maka, nah ini karya-karya saya ya. Ini nggak semua sebenarnya. Ya, maka semua buku-buku yang kami tulis itu, dulu saya masih pakai nama Effendi Abdullah ya. Kalau sekarang dibalik. Kalau nama asli saya itu Abdullah Effendi sebenarnya ya. Jadi ini menyesuaikan dengan judul-judulnya menyesuaikan dengan apa namanya pemahaman saya saat itu tentang ya anak-anak muda namanya juga masih mahasiswa. Nah, jadi ini adalah hasil ikhtiar yang juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya, ada yang dari Quanta. Quanta mungkin tahu ya. Quanta itu kan masih anak perusahaannya Gramedia Group ya. Kemudian juga ada Kuah Media, ada JF Publishing dan sebagainya. Ini buku-buku, salah satu buku di antara yang sudah kami tulis. Nah, dan menulis buku itu adalah perintah juga dulu oleh apa oleh Rasulullah kepada para sahabat. Walaupun tidak menulis buku ya, tapi lebih kepada menulis ayat-ayat. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis setiap ayat-ayat yang turun. Pada usub atau pelepah kurma yang masih keras, likhob, lempengan-lempengan batu, al-karnif, ya akar keras, dan pohon saf, rikok, kulit, al-aktab, pelana kuda, dan aktab, tulang keledai yang sudah kering. Walaupun nanti ini kan di apa namanya dikodifikasi dan di bukan kodifikasi ya ditulis ulang ya di masanya Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu anhu ya melalui kesediaannya Zaid bin Sabit ya dikumpulkan kemudian kepingan demi kepingan tadi dijadikan satu mushaf ya dan kemudian itu dirampungkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sendiri yang memang memerintahkan kita uktub ya untuk menuliskan, tuliskanlah ya, tuliskan ya, tuliskan. Ya, artinya menulis itu adalah bagian daripada qayyidul ilma tadi, Bapak Ibu. Menulis itu mengikat ilmu. Dan orang yang rajin menulis itu insya Allah ya, insya Allah dia akan produktif. IQ-nya bukan IQ, otaknya itu akan selalu produktif. Ya, orang yang sering nulis, sering baca, sering diskusi dengan orang lain itu produktif. Daripada orang yang hanya sukanya nonton ya makan gitu ya itu lebih cepat apa pikun gitu ya atau lebih cepat tidak produktifnya tapi kalau orang yang masih terus mikir ya itu lebih sehat makanya kayak Rocky Gerung gitu itu sering diskusi sering baca sering debat misalnya itu lebih sehat yes lebih produktif daripada yang hanya sekedar makan tidur gitu ya jadi banyak sekali sebenarnya faedahnya.
Nah, dan ini adalah karya-karya para ulama kita, jangan jangan ditanya lagi, ini luar biasa sekali ini. Ya. Nah, ini tidak mewakili semuanya, tapi cukup kemudian untuk menggambarkan kepada kita karena pasti kita mengenal ulama-ulama ini. Ya, ulama-ulama yang kita sebut sebagai ulama empat mazhab. Masing-masing mereka punya buku. Baik itu yang ditulis oleh beliau sendiri atau yang ditulis melalui perantara muridnya berdasarkan simaan dari gurunya. Ya, ya Imam Abu Hanifah ya ada buku kitab-kitab beliau ya. Imam Malik bin Anas yang paling terkenal Imam Malik bin Anas ini kitabnya adalah kitab Al-Muwatta ya. Kemudian Imam Syafi'i ya kitab ya, kitab Ar-Risalah gitu ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ya, ini juga banyak sekali kitab-kitab beliau yang beliau tulis ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menulis itu adalah satu tradisi keilmuan yang selalu dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Gitu. Maka kita pun harusnya semakin bersemangat untuk menuliskan juga ya, mengikuti jejak para ulama-ulama kita ini. Ya, jangan sampai ketika ketinggalan. Nah, di dalam sejarah Islam pun ini luar biasa. Di dalam sejarah Islam ini juga sangat luar biasa. Jadi mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin ini juga menjadi maklumat baru bagi kita. Di zaman Islam dulu, ya khususnya di masa kepemimpinan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun ya, bin Harun Al-Rashid, ya beliau itu memberikan imbalan bagi para penerjemah-penerjemah buku. Itu seberat apa bukunya tadi diganjar dengan imbalan emas. Jadi imbalan emas tadi akan diberikan kepada para penerjemah tadi sesuai dengan berat bukunya. Nah, kalau bukunya 1 kilo beratnya, maka dikasih emas 1 kilo. Kalau bukunya misalkan 3 kilo beratnya, ya, maka dikasih emas sebanyak 3 kilogram. Masya Allah. Ya. Kemudian buku tadi karena sudah hak miliknya khilafah ya melalui khalifah, maka kemudian hak buku tadi itu ya nanti kita bahas ya. Jadi hak buku tadi itu memang diberikan kepada umat Islam. Nah, itu enaknya dalam Islam itu begitu. Jadi kalau ilmu itu sudah dikomersilkan, maka itu sebenarnya adalah milik umat. Beda kalau sekarang kan ya, pelanggaran hak cipta atau pelanggaran mencetak banyak ya. Nah, karena diswastakan. Kalau dulu enggak, Khalifah beli bukunya diganjar dengan seberat emas, maka itulah sebagai ganjaran kepada si penulis tadi. Nah, sisanya adalah kemudian ya eh, apa cetakan bukunya tadi itu boleh dipakai dibeli siapapun ya dimiliki siapapun. Nah jadi nggak ada royalti-royaltian dan itulah yang sebenarnya benar gitu ya, akadnya adalah akad ijaroh ya, akad akad jasa. Jadi ketika ditulis, setelah ditulis maka dibayar senilai dengan berat bukunya, maka karya tadi itu adalah hak umat, milik umat gitu, bukan hak ya, milik umat, milik umat baik itu umat Islam maupun non Islam, siapapun boleh baca. Karena kan di zaman Islam dulu bukan semuanya Muslim ya. Masyarakatnya masyarakat plural ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ya semua ada di sana. Ada bangsa Persia ya, ada orang-orang Romawi datang ke sana ya. Semua ada di sana. Ya silahkan baca bukunya. Makanya dulu kan perpustakaan Cordoba itu ya yang terkenal atau apa namanya perpustakaan yang ada di Andalusia itu saat itu siapapun boleh boleh membaca bukunya masuk ke sana ya. Ya, jadi itulah luar biasanya Islam. Makanya di zaman itu banyak sekali para penerjemah-penerjemah. Misalnya di sini ada Yahya bin Abi Mansur, Usta bin Luqa, Said bin Sabit, Sabian bin Sabit bin Qura. Bahkan ada seorang Nasrani namanya Hunain bin Ishaq. Nah, juga ikut. Nah, ini sekaligus membantah pemahaman-pemahaman yang salah di tengah-tengah umat bahwa Islam itu semuanya Muslim. Di zaman Islam itu semua Muslim. Enggak. Di zaman Islam itu plural. Ya, apa namanya bukan hanya muslim bahkan non muslim itu sejahtera di sana yang kelihatan nih dari sejarah ya. Nah ini masya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa apa namanya hidup di zaman ini gitu ya, di zaman buku itu betul-betul dinilai dari apa namanya kualitasnya gitu ya, bukan dari penulisnya terkenal atau tidak. Oke kita lanjut, masih ada slide-nya kira-kira. Nah
urgensi dakwah literasi ya, karena tadi kan kita bicara tentang apa menulis untuk dakwah. Jadi apa tujuan bukan tujuan ya. Kalau tujuannya tadi adalah untuk Allah, apa namanya? Apa kira-kira fokus kita dalam menulis buku ini? Setidaknya ada empat, ya. Jadi setidaknya ada empat. Yang pertama adalah meluruskan penyesatan opini seputar Islam. Nah, ini tugasnya kita. Kalau misalnya Muslim gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ada yang ikut misalnya di luar sana non Muslim ya berarti menyampaikan yang baik kan gitu. Karena kan kebaikan itu pasti sesuai dengan agama. Kebaikan itu pasti sesuai dengan agama dan agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Kalau misalkan ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan itu pasti sudah diubah-ubah tuh agamanya. Atau bisa jadi memang agama buatan manusia. Tapi kalau agama samawi itu pada hakikatnya itu pasti mengajarkan kebaikan. Ya. Kemudian kedua, kita menulis itu untuk mengikat ilmu yang kita miliki. Nah, maka kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat hewan buruan, hewan liar. Dan tulisan itu seperti tali pengikat. Maka kata beliau, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Artinya dengan menuliskan. Dan itu terbukti, Bapak Ibu. Mungkin yang tidak produktif menulis ya, tapi kalau saya pribadi yang produktif menulis, saya itu lebih mudah menghafal ketika memang itu sudah saya tuliskan. Karena ketika saya menulis itu saya butuh pemahaman dan membentuk pemahaman itu adalah ketika saya menulis. Maka ketika saya nulis dan misalnya 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian saya menyampaikan itu di forum, katakanlah saya diundang ceramah atau diundang kajian dan sebagainya, itu lebih mudah mengalir. Kenapa? Karena saya sudah mengikatnya dalam dalam buku-buku saya atau dalam artikel-artikel yang kami tulis. Ketiga, wadah menjelaskan Islam, ya amar ma'ruf dan nahi mungkar ke seluruh lapisan masyarakat, ya atau dakwah. Yang ini tidak bisa ditempuh kalau lisan. Kalau lisan mau berapa kali kita ya, atau mungkin di YouTube lah bisa mungkin. Tapi dengan kita menulis, tulisan kita cetak, kita kemudian ada yang beli buku tadi, atau kita misalnya bukunya terbit di Gramedia, maka insya Allah kemudian buku itu berpeluang dibaca oleh seluruh manusia yang ada, Muslim yang ada di Indonesia gitu. Nah, malah kemarin ada buku kami yang terbaru ya, Alhamdulillah sampai ke Qatar, ya sampai dibaca oleh saudara kami di Qatar. Nah, itu kan luar biasa. Maksudnya eh, apa namanya bahagianya kita ya mau melihat buku kita itu sampai ke Qatar. Nah, kemudian keempat melanjutkan warisan para ulama umat. Jadi kita itu menulis untuk melanjutkan warisan para ulama-ulama kita. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Yang harus dimiliki dalam menulis pertama adalah mentor, ya. Jadi dalam hal ilmu, kalau kita bicara tentang apapun sebenarnya itu harus butuh guru ya, atau bahasa lainnya mentor ya. Harus ada yang namanya musrifudun nasihat. Harus ada musrif atau ustadz yang menyampaikan nasihat, yang menyampaikan ilmu. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ada ilmu atau bukan, kalau tidak ada guru, biasanya ya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, ini yang disebutkan ya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kata Allah. Tanyalah kepada ahli ilmu kalau kamu nggak paham. Ya, makanya barang siapa yang gurunya adalah bukunya, artinya cuma dari sisi buku saja, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya, tapi kalau kita sudah bertanya kepada guru, nah insya Allah ini peluang salahnya lebih sedikit ya. Tapi ya juga cari guru yang betul-betul alim ya, jangan guru-guruan ya. Ya. Jadi al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ya, ini kata Muaz bin Jabal. Ilmu itu adalah imam ya, imamnya amal ya, dan amal itu adalah tabi'uhu ya, tabi ya mengikut ya, atau yang berada di setelahnya, di belakangnya. Ya, makanya kaidah fikih kan juga begitu. Al ilmu qabla amal. Ilmu dulu baru ada amal gitu ya. Bahkan setiap amal itu dia akan terikat dengan ilmu, pasti itu. Karena amal itu dia terikat dengan cara, ya, cara. Ya. Cara itu ya pasti butuh ilmu, yang butuh ilmu. Maka dalam menulis pun demikian. Ya, itulah kenapa kita gunanya belajar di sini gitu ya, agar kita tahu ilmunya. Kemudian ketiga, wadah ini untuk mengakselerasi, untuk mempercepat. Ya, jadi ikan itu sangat hebat berenang di air, bukan memanjat pohon. Nah, ini kata-kata
anekdot lah atau kata-kata kiasan dari saya ya. Jadi penulis itu hebat di karangan ketika memang dia punya komunitas penulis. Kalau komunitasnya komunitas motoran, dia akan jadi bikers ya, bukan penulis. Ya, dia akan jadi ahli motoran, bukan menulis. Kalau kemudian ikan itu naik ke atas ya permukaan darat, ya dia tidak bisa berenang, dia cuma melompat-lompat kepanasan atau kehabisan oksigen. Karena ikan itu memang hebatnya di air, sebagaimana monyet itu hebatnya manjat pohon. Kalau monyet di dalam air ada buaya dihabisin sama buaya dia. Karena memang dia tidak ahli dalam berenang, dia ahli itu dalam memanjat. Nah, kira-kira begitu. Jadi setiap kita itu ada keahlian masing-masing. Ya, jadi jangan palu gada juga ya, atau multitasking gitu ya. Multitasking itu sangat-sangat berat sekali, apalagi bagi orang yang tidak sering menggunakan banyak amanah dalam satu hal yang bersamaan. Ya, demikian ya. Terakhir, saya ingatkan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa dia terbaik? Yang pertama karena dia berdakwah. Ya, nulis tadi adalah untuk dakwah. Dia ta'muruna bil ma'ruf. Dari buku tadi, ya dengan tulisan kita bisa menyampaikan ma'ruf. Ya, perkara-perkara yang amar, yang diperintahkan. Termasuk menjauhkan diri, ya baik itu menjauhkan pembaca kita dari sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah larang, ya. Yang kemudian itu kaitannya dengan ma'asi atau maksiat, ya atau kemungkaran. Dan mereka wa tu'minuna billah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengingat kita. Maka ketika kita menjadi seorang penulis dan kita beriman kepada Allah Ta'ala, ya, kita bukan hanya dakwah dengan tulisan saja sebenarnya, tapi juga dengan bil lisani, ya dengan ucapan dan juga dengan tulisan, ya keduanya. Maka inilah mudah-mudahan yang menjadi apa namanya pemenuhan syarat kita untuk menjadi bagian daripada khairu ummah tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditambahkan boleh, ada yang mau ditanyakan boleh, tafadhol. Di chat ada tadi ya. Ustaz Ya, Supandi salam ya, ya Ustaz. silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi apa? Kenalkan Ihwa semua di sini. Nama Ana Pendi, biasa kalau di kampus panggilnya Guru Pati. Ya, mungkin Ustadz kita sudah mafhum nih. Siap, Ya, udah baik paham Ustadz. ya. Ya, Ini apa Nana sambil sambil koreksi ujian mahasiswa nih karena kemarin Masya Allah. Ya, ya. ya ini habis pulang dari Malaysia atau pulang, Januari full Januari Malaysia, terus ya Bandung, Jakarta, Bekasi, Jakarta lagi ya puter-puter tata pusing-pusing kalau bahasa Malaysia ini. Masya Allah. Ya jadi gini Sat, kenapa mengikuti setiap program-program dari Fakihudin karena memang eh, Putus-putus Ustaz, suaranya Ustaz. satu Mungkin niat bisa karena di Allah ketemu dengan para ikhwah semua yang hebat. Putus Sat. iya. Oke, udah ini kok Ustaz, udah normal. Ya, Alhamdulillah. silakan Ustaz. Teh. Ah, jadi alhamdulillah eh, salah satu motivasi anak ikut setiap program-program dari Pak Kepidin ya salah satunya tadi menuntut ilmu karena ini sebuah kewajiban bagi kita. Kalau boleh juga sebagai dosen, sebagai pengajar tentunya tidak lupa dari kekurangan informasi Putus-putus lagi Ustaz. informasi Mungkin bisa di atau ini di off cam dulu Ustaz videonya Ustaz. ilmu dari
Cara menambahnya seperti antum tadi sampaikan, Sepertinya beliau ini ya terpental ya dari Zoom. Baik, sambil menunggu Ustadz Guru Fatih, mungkin dari Ustazah, Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan, diskusikan silahkan sambil menunggu beliau terkait materi kita. Kayak beliau terpental ini. Baik, Ustadz. Ya, silahkan Ibu. Ustadz, saya sangat tertarik sekali ya penjelasannya Ustadz tadi ya. Saya pertama sekali itu kan pernah nulis buku itu kan buku bahan ajar. Ya. Kebetulan yang saya tulis itu menyangkut terkait manajemen ya. Artinya Oh, buku yang manajemen. saya tulis itu adalah manajemen sebagaimana kita ketahui yang bahwa yang beredar atau yang kita ajarkan itu kan adalah manajemen dalam arti kata yang sifatnya eh, ya mungkin dari kalangan kapitalis ya, lebih tepatnya begitu ya daripada yang kita punya dari keilmuan para ahli kita punya agama ya karena menyangkut di Hmm, dewasa ini kan dibayangkan bahwa eh, perusahaan atau apa itu kan kaitannya dengan praktek-praktek ekonomi kapitalis yang berada sekarang ya karena kebetulan kita punya perguruan tinggi bukan perguruan tinggi yang Islam ya maksudnya yang hmm, lebih sifatnya umum. Nah ini kan tadi yang Ustadz sampaikan itu kan adalah bagaimana kita meluruskan niat kita gitu ya. Padahal betul. kita ingin menulis adalah untuk membantu siswa kita, mahasiswa kita agar dapat lebih tahu atau paham. Tapi ini kaitannya saya mungkin ini ingin dapat masukan dari Ustadz adalah bagaimana ya dengan yang saya sudah tulis itu sehingga terus berkembang. Artinya kan saya memberikan ilmu-ilmu yang terus yang bukan ilmu Islam yang kita wariskan gitu ya. Itu maksudnya pendapatnya bagaimana? Apakah ini maksudnya saya Solusinya. sangat senang. Saya sangat senang sekali mendapat masuk di kelasnya Ustadz ini karena kan kita mau membenarkan niat kita ya, artinya menyusun Betul. sebenarnya oh ya dapat masukan bahwa bagaimana ini kan kebetulan sekarang saya jadinya udah sejak ini udah nggak ngajar lagi tuh Ustadz, artinya Oh ya iya. udah mulai berpikir mungkin ada sebuah hikmah gitu, hikmah bahwa Allah memang menunjukkan ya mudah-mudahan ini benar ya hidayah atau apa bagi yang ditunjukkan Allah untuk saya dan saya ingin sekarang itu adalah eh, lebih ke arah sosial. Sosial yang saya lakukan itu adalah ke tengah masyarakat seperti kita hadapi persoalan anak-anak maaf Ustadz sekarang anak-anak sekarang kita hadapi itu usia yang kebetulan saya adalah terkait perempuan dan anak ya perlindungan perempuan dan anak Hmm, itu yang sangat memprihatinkan adalah anak-anak usia 12 tahun ke bawah itu mulai melakukan seks bebas ya artinya ketahanan keluarga. Nah, itu kan yang mengalami ini cenderungnya adalah dari kalangan muslim gitu ya. Nah, ini yang, ya, yang saya merasa saya bukan seorang ustazah istilahnya pendalaman tentang agama tidaklah mungkin seperti orang yang betul-betul kuliah atau sekolah di sekolah madrasah atau pesantren dan lain sebagainya. Namun saya menyadari bahwa saya harus masuk dari segi Islam. Sehingga kalau umpamanya saya memberikan apa namanya tuh seperti ke untuk mencegah terjadinya seks bebas ini saya masuklah ke surau, ke masjid, kemana. Itu dalam arti kata adalah di pemahaman saya bahwa ini keluarga itu perlu ketahanan, tetapi saya tidak
menghimpun dari banyak hadis atau apa lainnya karena memang saya memiliki keterbatasan hal ini. Namun saya memberi pengajaran bahwa kita tidak dibenarkan melakukan ini. Contohnya umpamanya seperti kita hadapi anak-anak yang sekarang itu melakukan apa namanya homo, ya artinya udah terjadi hubungan antar sesama jenis yang menurut kita ini adalah bisa aja menjadi akumulasi laknatullah ke depannya jika ini kita nggak sama-sama mencegahnya ya gitu ya. Ini seperti ini kan adalah yang dilaknat Allah pada kaum Nabi Lut gitu, tapi terjadi. Nah ini di masa kita dan masih sama-sama. Nah ini maksud saya mohon masukan dari Ustadz karena dengan keilmuan saya tidak fasih bahasa Arab dan lainnya dalam penyusunan agar saya juga sebagaimana dapat rahmat dari Allah ya untuk memberikan ilmu yang tinggalkan atau apa, tapi memang berbau ajaran agama Islam yang sesungguhnya itu saya mohon masukannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Marlia ya. Baik, saya izin menjawab ya karena ini pertanyaannya penting ya. Sebelum kita buka pertanyaan berikutnya. Pertama, ini adalah taufik dari Allah yang kemudian Allah berikan kepada ibu gitu ya. Jadi taufik itu petunjuk. Jadi Allah kasih petunjuk ya kepada Ibu Marlia untuk kemudian memahami hakikat mana sih yang lebih utama, mana yang lebih baik. Ternyata kan kita sudah tahu, oh ternyata Ibu ingin fokus kepada kemanusiaan dari sisi sosial untuk menjangkau anak-anak muda ya Gen Z ke bawah lah ya. Yang memang kita ya tadi ketahanan keluarga itu kan bisa dari sisi ekonomi, dari sisi pemahaman, dari sisi akidahnya gitu ya itu kan sebenarnya berakumulasi dalam keputusan-keputusan mereka, ayah ibunya dalam hal manajemen keluarga. Kan ibu juga kemarin ikut CMHCS ya kalau nggak salah ya, yang mental health kan gitu ya. Udah pasti diceritakan sama Ustadz Harwan. Nah, Ustadz Harwan itu teman saya juga gitu. 2 hari setelah acara CMHCS itu dia chat panjang dengan saya mengutarakan kegelisahan tentang pendidikan. Karena kami kan memang lebih ke pendidikan. Kalau beliau di konseling, kalau saya di manajemen pendidikan juga, Bu. Jadi kalau saya saat ini ngambil S3 di manajemen pendidikan Islam. Nah, jadi lebih banyak sebenarnya kita lebih similar juga kan, karena sama-sama di manajemen gitu ya. Nah, cuman memang apa namanya kaitannya tadi dengan keluh kesahnya beliau itu, ya kami akhirnya menyimpulkan kita harus buat satu gerakan nih Ustadz gitu kan saya bilang ke beliau. Nah, dimulai dari menulis ya buku. Kita akan buat satu buku mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya yang bisa mengakomodir tentang pendidikan holistik Islam ya dari A sampai Z. Nah, itu jadi ada upaya. Jadi taufik itu Allah berikan ke kita berarti kan Allah inginkan kita itu ada upaya. Nah, upaya itu Bu, itu sebenarnya kembali kepada kemampuan kita ya misalnya kemampuan kita di bidang manajemen ya kita fokus ke sana sambil kita memperbaiki diri. Nah, ini kaitannya sebenarnya dengan dakwah. Jadi ada satu hal yang keliru dipahami kebanyakan di luaran sana ya, bahwa mereka beranggapan dakwah itu tugas ustadz, tugas ustazah, tugas kiai, tugas syekh, tugas habib. Padahal bukan. Dakwah itu adalah tugas seluruh umat Islam. Nah, makanya kan hadisnya kan man ra'a minkum munkaron, kalau kamu melihat kemungkaran, maka falyughayyiru biyadihi, maka kamu harus cegah tuh dengan perbuatanmu yang kamu mampu. Fa illam yastati, kalau kamu nggak mampu dengan maka dengan fabilisanihi, dengan ucapanmu. Ada yang pacaran, nggak boleh pacaran haram. Nah, itu kan nih, misalnya gitu ya. Atau dengan cara-cara kita melakukan sosialisasi, yang mengayomi gitu ya. Nah, itu kan bagian daripada lisan ini. Kalau nggak mampu juga, baru dengan kolbi, ya dengan hati. Dengan kita menolak yang mereka lakukan itu. Kita nggak berani nih untuk mencegah langsung. Dengan lisan juga kita nggak sanggup, karena mungkin ya banyak hal gitu. Maka kita jauhi tempat itu, agar kita tidak tergerus dengan maksiat tadi. Nah, ini bukan hanya tugas ustadz, tugas kiai, ustazah bukan, tapi tugas seluruh muslimin, kulli muslimin, semua tugas kita. Nah, makanya umat Islam itu dari dulu sampai sekarang kekuatannya itu di dakwah. Nah, kenapa komunitasnya masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang Islami? Karena saling
menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan kan itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, jadi eh, dakwah ini tidak harus ustadz, tidak harus ustazah. Siapapun dari kita muslim itu wajib dakwah dengan kemampuan kita. Ada sahabat Nabi, Bu, yang baru beberapa hari bersama Rasul, habis itu diminta Rasulullah pulang. Pulang kamu ke kampungmu ajarkan Islam. Nggak nyampe 3 tahun, kalau kita kuliah 4 tahun ya, kalau S1. Nggak nyampe 4 tahun. Berapa hari disuruh pulang ajarkan. Padahal yang diajarkan mungkin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan. Atau yang dia tahu lah. Nah, tapi disuruh balik ke kaumnya untuk mengajarkan Islam. Nah, begitulah dakwah. Nggak ada tuh gelar para sahabat itu yang ustadznya. Tapi gelar mereka itu gelar yang terbaik ya, radhiyallahu anhum, ya kan? Waradu'an. Allah meridai mereka dan Allah dan mereka ridho kepada Allah kan gitu kan. Allah mereka ridho terhadap itu. Itu gelar terbaik. Kalau kita kan SPD atau ST, MPD atau doktor, profesor gitu ya. Tapi ketika dilihat dakwah nggak Bapak ini, dokter ini, profesor ini dakwah nggak? Enggak. Nah, itulah yang membuat akhirnya lingkungan kita tadi tidak terwarnai dengan kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang baik itu diam. Orang-orang baik tadi di rumah-rumahnya dia, ya hanya sibuk dengan urusan pribadinya. Itulah yang terjadi di zaman Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut ada nggak orang soleh? Ada. Tapi orang-orang soleh tadi membiarkan kaum Sodom itu melakukan kekejian, ya. Makanya kata Nabi itu jangan sampai tiba masanya Allah turunkan azab. Nah, ketika azab itu sudah turun, maka doa doa orang-orang soleh tadi tidak akan terangkat ke langit lagi, tidak akan bisa diijabah lagi. Maka sebelum itu terjadi pada kita, ya kita dakwah semampu kita, Bu. Dan dakwah itu yang ditakar adalah ikhtiar kita. Hasilnya itu milik Allah. Jadi kalau kita bisa dakwah setahun, 2 tahun di lingkungan nggak berubah juga, ya udahlah. Sama seperti Nabi Muhammad dakwah di Mekah 10 tahun nggak berubah juga misalnya. Ya udah berarti perlu hijrah, akhirnya hijrah ke Madinah kan gitu. Nah, tapi amalan dakwah tadi itu wajib kita sampaikan semampu kita. Tentu semampu ini maksudnya, oh saya berarti ya begini saja, bukan juga Bu. Maksudnya hari ini kemampuan kita dengan Islam itu 40%. Tahun depan karena kita belajar, 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 naik kemampuan jadi 50%. Nah, gitu ya. Tahun depan lagi naik jadi 60%. Naik lagi jadi 70%. Ya, itu artinya kita upgrade juga gitu. Tapi ya Allah tidak mewajibkan kita di luar dari kemampuan. Kemampuan kita hari hari ini itulah yang kita sampaikan. Tahun depan naik lagi kemampuan kita, kita sampaikan lagi. Begitu seterusnya. Nah, adapun masalah buku ibu tadi, ini saya sedikit ke bukunya. Bisa dengan dua pendekatan. Pertama, kalau ibu menganggap bahwa buku ini tadi mungkin ya bisa jadi kan ya, karena buku ini kan banyak sekali manajemen ya, bisa jadi tidak lagi dijadikan referensi ya berarti sudah selesai. Artinya memang kalau memang ibu tidak mau lagi menulis buku yang begitu, maka ya sudah selesai, anggap selesai. Berarti itu kan masa lalu, ya kita istighfar, kita mohon maaf, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu rasa buku ini masih dijadikan rujukan, kita bisa mengambil inisiatif untuk membuat edisi revisi. Nah, buku itu kan begitu, Bu, edisi kedua, edisi revisi, edisi 2025 misalnya gitu ya. Ya, di edisi terbaru itu baru kita masukkan ya Insight Islam. Artinya kan kita belajar manajemen Islam. Nah, buku saya tentang manajemen Islam tuh ada tuh namanya yang buku terbaru yang menggagas lembaga pendidikan Islam terbaik. Itu buku seri manajemen Islamnya. Jadi at-tadbirnya dari sisi Islam, manajemen dari Islam. Itu pun mau saya revisi tahun depan. Kenapa? Karena dapat ilmu lagi. Jadi ya harus direvisi. Kalau kita kan di dunia ilmiah itu kan gitu ya, selalu ada revisi gitu ya untuk lebih baik. Nah, bisa dengan pendekatan kedua ini juga bisa kalau ibu yakin. Nah, bisa jadi kan? Jadi insya Allah buku ibu lebih berkualitas lagi. Akhirnya biasanya biasanya kan kalau sudah merevisi berarti yang lama itu ditinggalkan. Artinya yang lama itu sudah nggak dipakai. Berarti inilah yang terbaru. Inilah pendapat Ibu Marlia yang terbaru dari beliau yang sahih. Yang sebelumnya itu sudah diralat. Ya. Kalau dalam bahasa usul fikih itu ada nasikh mansukh gitu ya. Nah, begitulah kira-kira Ibu yang bisa saya jawab ya. Wallah alam. Tetap semangat Bu, insya Allah. Ya, ada Terima lagi? kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu Marlia. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan kita yang lain? Oke ya, saya coba jawab dari pertanyaan satu Supendi tadi ya. Tadi beliau bertanya ya apa hikmah dalam Quran surah Al-Alaq di ayat pertama.
tertera kata kalimat Iqra, bacalah. Ya, dan apakah korelasinya dengan kata atau kalimat, kalimat uktub, ya, bacalah. Taib. Jadi tentu korelasinya sangat erat sekali, ya Ustaz ya. Beliau pasti juga sudah paham ya. Pasti ya sangat erat sekali. Kenapa? Pertama, hikmah dari kata Iqra, ya, di awal surah Al-Alaq ini adalah penekanan bahwa Islam itu dibangun asasnya ilmu. Jadi Islam itu dibangun berasas ilmu. Dan ilmu itu ya dimulai dari membaca, ya, membaca. Jadi membaca, mendengarkan, ya, melihat, ini kan bagian daripada cara kita mengihsas ilmu, mengakses ilmu. Nah, dan memang dalam hal apapun, khususnya pendidikan, ya, wahyu, apa namanya, yang turun pun kita lihat misalnya menekankan tentang bahwa yang utama itu belajar dulu, ya kan, ya, belajar Iqra itu kan artinya kita diminta untuk pentingnya belajar, pentingnya ilmu, mencari ilmu. Nah, Islam itu dibangun dengan ilmu, peradaban Islam dibangun dengan ilmu, fondasi pengetahuan hari ini itu dibangun berdasarkan ilmu. Tapi ilmu tadi bukan sekedar ilmu biasa, kan Ustaz, apa namanya, Ustaz Fatih kan sudah ikut kemarin yang HOP, ya, holistic prophetic, bahwa ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang berasal dari Allah, ya, atau bahasa kita itu sakofah, ya, sakofah Islamiyah, ya. Sembari juga kita memperoleh ilmu yang sifatnya universal, universal atau ilmu sains dan teknologi. Nah, ilmu kaitannya dengan sakofah ini tentu harus dimulai dengan niat yang benar. Bismi rabbikal ladzi khalaq tadi, menyebut nama Tuhan kita yang menciptakan. Nah, jadi ini hikmah bahwa peradaban Islam itu, ya, muncul, ya, karena kemudian ilmu Islam ini sampai kepada para sahabat yang dulu mereka itu adalah bangsa Arab jahiliyah. Jahiliyah itu kan artinya bodoh atau terbelakang gitu ya. Ketika turun ilmu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan proses ikhbar, pengkhabaran, maka kemudian, ya, terjadi transformasi peradaban dari yang dulunya mereka itu dola, sesat, ya, menjadi generasi yang yuzakihim, yang disucikan, ya, yang mereka itu kemudian menjadi generasi yang senantiasa mujahadah, bersungguh-sungguh dalam berikhtiar dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa korelasinya Iqra dengan uktub, ya? Jadi yang namanya Iqra itu, membaca itu, dan uktub, menulis itu, ini adalah dua aspek yang saling melengkapi dalam proses ilmu, dalam proses keilmuan. Ilmu itu butuh didokumentasikan, butuh diabadikan. Makanya tadi kan bahasa kita itu qayyidul ilma bil kitabiyah. Jadi ikatlah ilmu itu dengan menuliskan, dengan menuliskannya, ya. Begitu kan hadisnya. Jadi dituliskan, ya. Karena memang dengan menulis itulah ilmu itu diikat. Ilmu itu tidak mudah hilang. Ya, jadi duanya ini berkorelasi, saling melengkapi, Ustaz. Ya, jadi seperti sepatu dengan tali sepatu, misalnya gitu ya, atau seperti wudhu dengan sholat, gitu ya. Dua-duanya ini punya keterkaitan yang sangat sangat erat. Jadi ketika kemudian Allah meminta kita untuk Iqra, ya, tapi juga Allah memerintahkan kita wal qalami wa ma yasturun, dan mereka menuliskan apa yang mereka bacakan, ya, apa yang mereka dapatkan, kan gitu ya. Di surah Al-Qalam itu kan begitu ya, nun wal qalami wa ma yasturun, ya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi memang dituliskan, dan memang itu diamini oleh para sahabat, ya, Nabi SAW, ya, dan juga para ulama-ulama kita. Tadi kita contohkan, ya, ulama-ulama empat mazhab, kemudian ulama hadis kita, Imam Bukhari, Imam Imam apa Muslim, kemudian juga ulama-ulama yang lain seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Itu mereka mengabadikan ilmu yang mereka dapat itu dengan bil kitabi, ya kan, dengan uktub tadi, dengan mereka menuliskannya. Nah, bahkan, ya, kalau saya tidak salah, saya tidak lupa ilmunya, kenapa di zaman Umar bin Khattab itu dituliskan ilmu, ya, dituliskan Al-Quran, padahal itu kan sebenarnya tidak pernah diajarkan Rasulullah, kan? Menulis itu kan, sorry, menuliskan Al-Quran itu kan tidak pernah
diajarkan oleh Rasulullah dalam satu bentuk mushaf itu tidak pernah. Hingga kemudian Umar bin Khattab saat itu mengatakan, ini adalah sebuah bid'ah, sebuah hal baru tapi baik ini. Memang nggak pernah diajarkan Rasul, tapi kalau seandainya ya Abu Bakar tidak kita jadikan mushaf ini Quran, tidak kita satukan ini, ya kita lihat nih banyak para sahabat-sahabat kita yang syahid di medan perang. Padahal mereka itu para hafizul Quran, mereka itu penghafal Quran. Bayangkan kalau seandainya para hufaz ini, para penghafal-penghafal ini wafat semua. Lalu bagaimana yang akan diwariskan kepada generasi setelahnya umat Islam ini? Maka disitulah kemudian Abu Bakar setuju sebagai khalifah. Maka kemudian dimulailah penulisan Al-Quran itu. Dan diselesaikan di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi sangat berkaitan, Ustaz. Sangat berkaitan sekali. Nah, dan juga ada lagi ya dengan kaitannya diamalkan ya, diamalkan dan disampaikan. Saya yakin ya Ustaz Fatih itu paham juga beliau ya, sudah beliau untuk mengingatkan kita saja. Wallahu a'lam bishawab Ustaz. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari antum. Masih itu tuh Ustaz. Ya. Sudah aman jaringan Ustaz? Ya, Tapi Ustaz, ya jazakallah Ustaz. Ya, Cukup ya. yakin. Alhamdulillah. Hadza binikmatillah. Siap. Ada lagi silahkan mungkin yang ingin bertanya nih Pak Aryan mungkin ada mau menambahkan boleh Pak kalau tidak nanya ya. Menambahkan juga boleh ya. Mengurangi boleh ya kalau ada yang kurang pas ya. Silakan. Cukup Ustadz. Cukup ya Alhamdulillah ya. Terima Jadi kasih Ustadz. ya, sama-sama Pak. Jadi itu yang kita inginkan sebenarnya dalam hal menulis ya. Jadi pertemuan kita perdana ini saya sangat menekankan hal tersebut. Jadi tidak mesti banyak-banyak pesertanya gitu ya. Ya semakin banyak tentu ada kebaikan lagi gitu ya. Tapi kemudian yang sedikit ini pun ya di sisi Allah yang bernilai itu adalah kualitas dari yang kita pelajari, yang kita amalkan. Mudah-mudahan kita luruskan niat kita ya dari awal tadi mudah-mudahan ya kita tetap meluruskan niat kita dan mudah-mudahan juga ilmu yang kita pelajari malam ini bisa membekas pada pemikiran kita, membekas pada Amin. aktivitas hati kita dan bisa dalam bentuk amal kita kita realisasikan. Ya Alhamdulillah sudah jam 10 ya 22 WIB di sini di Batam. Dan juga karena tidak ada pertanyaan lagi ya sudah cukup semua Ustaz, Bapak Ibu. Sudah Cukup ya, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, baik-baik. Kita insya Allah lanjut di pertemuan besok. Besok kita nggak pakai slide-slide materi ya. Jadi akan saya langsung praktekkan bagaimana cara saya buat buku lebih mudah, lebih ringkas ya. Nanti kita record, jadi bisa lebih mudah kita ulang-ulang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. kifaratul majelis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la La ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah alam bisawab. Ya ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya Bapak ya jazakallahu khair. Syukran Ustaz, Nah, jazakallah. ya Ustaz wa iya ya. Saya end meeting ya.